Dulu videonya. Fir'aun gak percaya Allah berada di langit. Fir'aun berkata kepada ajudannya yang bernama Haman, orang terkaya di zamannya. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu statement dari junjungan Mas Heri Pras ya. Atau Ustadz Salafi Wahabi. Keren ini, keren. Mengapa saya kok mengatakan ini keren? Karena orang yang tidak percaya keberadaan Allah itu di atas aras itu seperti Fir'aun katanya. Jadi Fir'aun itu memang orang yang tidak percaya dengan Allah di atas aras. Jadi kalau ada kalangan yang tidak setuju dengan apa yang menjadi pemahaman ya Ustadz Salafi Wahabi, khususnya Ustadz ini adalah junjungan Heri Pras. Jadi orang kalau seperti saya ini seperti Fir'aun katanya. Seperti Fir'aun. Tajam ini, berbahaya ini ya. Tuduhan yang sangat begitu keras kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan Salafi Wahabi. Kita lihat dulu videonya. Fir'aun gak percaya Allah berada di langit. Fir'aun berkata kepada ajudannya yang bernama Haman, orang terkaya di zamannya. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Hai Haman, bangunkan untukku sebuah bangunan yang sangat tinggi supaya aku bisa sampai ke langit, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan saya yakin Musa itu dusta. Kenapa Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang tinggi? Pasti karena Nabi Musa mendakwakan Allah berada di langit, di atas. Jadi yang tidak sepaham dengan Salafi Wahabi, khususnya Ustadz ini ya, yang menjadi junjungan Heri Pras, karena video itu diunggah oleh Heri Pras, bahwa Heri Pras mengikuti apa yang menjadi pendapat dari Ustadz Salafi Wahabi. Jadi siapapun, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu para ulama, yang tidak sepaham dengan Wahabi maka seperti Fir'aun. Paham Wahabi bagaimana? Mereka itu meyakini Allah itu berada di atas aras. Ini keren, tapi ini berbahaya ya. Dan sekaligus ini tuduhan yang kurang pas kayaknya. Dilalahnya bagaimana? Ya karena menyamakan orang-orang yang tidak sepaham dengan Salafi Wahabi tentang masalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka dianggap seperti Fir'aun, karena Fir'aun tidak mempercayai Allah itu di atas aras katanya. Sebagaimana sebelumnya saya sudah mengungkapkan bahwa apa yang menjadi manhaj dari Salafi Wahabi ini memang tidak sama atau tidak berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan aswaja, apalagi dalam konteks Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemarin itu saya mengungkapkan ada redaksi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq ya. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu dijelaskan innallaha khalaqal arsya ilharan li qudratihi, bahwa Allah itu menciptakan aras ya karena untuk menampakkan bahwa beliau Allah Subhanahu wa ta'ala kudroh, bahwa Gusti Allah itu mempunyai sifat kuasa. Jadi tiada lain dan tiada bukan penciptaan aras itu ilharon liqudratihi, karena agar menampakkan atau memperjelas bahwa itu Allah itu maha kuasa. Walam yattakhidhu makanan li dzatihi, dan Allah itu tidak menempati aras atau tidak menjadikan aras itu sebagai tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sharih ya. Ini sharih sebagaimana dalam konteks akidah ya. Jadi sebelum kita membahas permasalahan akidah,
Setidaknya kita harus memahami dulu bagaimana sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang muhal bagi Allah, agar pembahasannya tidak kacau. Apalagi Ustadz ini ya, Ustadz yang notabene-nya pemahamannya Wahabi atau Salafi Wahabi yang menjadi junjungan dan menjadi panutan Harry Pras, mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan keberadaan Allah di atas aras itu Fir'aun. Wow, kejam ini. Tapi saya tidak menganggap sesuatu yang aneh ya. Sekalipun statement ini merupakan kejamnya bagi kelompok Salafi Wahabi ketika memberikan narasi yang seperti ini. Otomatis Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak sepaham dengan kelompok Salafi Wahabi terkait dengan masalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau Salafi Wahabi positif menyatakan Allah itu bersemayam di atau bertempat di aras. Jadi seperti itu. Ini memang satu pemahaman yang sangat pakem ya dari kelompok Salafi Wahabi. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau memang butuh fakta, faktanya juga banyak. Apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka simpulkan, dan apa yang mereka jadikan pedoman. Berbicara tentang pedoman yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi ya tetap Al-Quran dan kemudian Al-Hadis. Jadi kalau Salafi Wahabi ini memang argumentasinya kepada Al-Quran dan kemudian hadis, tapi menurut hemat saya kalau difahami secara letterlek dan kemudian difahami secara lahiriah, maka banyak terjadi kekacauan, apalagi dalam konteks menghukumi sesuatu apa yang dilakukan oleh umat Islam. Dan yang lebih parah lagi ketika menjelaskan teks Al-Quran atau hadis yang kaitannya dengan akidah. Ini perlu berhati-hati dan perlu wawasan yang sangat begitu luas ya, minimal ya, bukan minimal ya, memang seharusnya kita itu ya dalam masalah konteks Al-Quran dan kemudian konteks hadis ya kita berkaca dan kemudian menggunakan apa yang disampaikan para ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih dan seterusnya, agar pemahaman kita tidak monoton kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita monoton kepada Al-Quran dan hadis, maka banyak hal-hal yang berseliweran atau banyak hal-hal yang bertentangan dengan kajian-kajian para ulama ya. Ini masuk lebih spesifik dalam masalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ketika dikatakan bertempat ini, itulah surga tempat menampung orang mukmin, kemudian neraka menampung orang yang berdosa. Ini kan semuanya ittikhadul makan ya. Ittikhadul makan. Tapi kalau aras dikatakan tempat bagi Allah, wah ini bahaya ini. Ini bahaya ini, apalagi diberikan satu bumbu atau pengantar bahwa orang yang tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi yang meyakini Allah di atas aras, maka dianggap seperti Fir'aun. Wow, bahaya ini. Parah. Saya ulangi lagi, innallaha khalaqal arsya ilharan liqudratihi, dan kemudian walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.